Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Rahayu dengan NIM 4320005 dari kelas KPI 4A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab jawaban atas pertanyaan UAS dari dosen pengampu Bapak Azrul Arhab dengan mata kuliah Desain Naskah. Yang pertama itu pengertian feature, artikel, esai, dan berita, serta apa perbedaan dan persamaan naskahnya. Yang pertama yaitu feature. Feature itu suatu karangan khas yang menjelaskan suatu peristiwa terjadinya proses pembentukan atau duduk perkaranya atau serta cara terjadinya. Yang kedua yaitu artikel. Artikel itu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun berbentuk cetak yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur khalayak. Yang selanjutnya itu esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang para penulisnya. Selanjutnya yaitu berita. Berita itu cerita atau karangan yang mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat yang sedang terjadi. Selanjutnya perbedaan dari naskahnya itu yaitu terletak pada isinya atau penyusunan berita berdasarkan fakta dan data aktual tanpa opini, dan artikel yang ditulis dengan menggunakan data dan fakta yang belum tentu merupakan peristiwa aktual. Esai itu berdasarkan karangan yang menyangkut pada sudut pandang pribadi, sedangkan feature suatu karangan yang jelas terjadinya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menyunting bahan berita dengan teknik reportase dan wawancara. Yang pertama yaitu dengan teknik penulisan bahan berita jenis wawancara harus memenuhi unsur berita 5W tambah 1H dan merangkum isi wawancara yang telah dilakukan. Dengan teknik-teknik yang pertama yaitu menyimak seluruh pembicaraan yang ada dalam wawancara. Yang kedua itu mencatat pokok-pokok pembicaraan. Yang ketiga itu merangkai pokok-pokok pembicaraan ke dalam bentuk paragraf dengan memperhatikan keefektifan kalimat. Yang keempat itu menggunakan kalimat yang efektif. Yang kelima, mempertahankan susunan topik pembicaraan. Sedangkan teknik penyuntingan bahan berita jenis wawancara sebagai berikut. Yang pertama itu menulis atau mempersiapkan seperti menentukan ide. Yang selanjutnya itu menentukan judul. Yang kedua itu mendeskripsikan ide dengan sebagai tulisan, dan yang ketiga mengoreksi atau memodifikasi naskah. Pertanyaan selanjutnya yaitu coba jelaskan bagaimana cara membuat naskah infografis. Langkah-langkah membuat naskah infografis yang pertama yaitu menyiapkan data atau informasi yang ingin disajikan di dalam bentuk infografis. Selanjutnya yang kedua itu menentukan tujuan dibuatnya infografis, seperti halnya komunikasi secara umum, yang tujuannya dibuat untuk menyampaikan informasi dan mengubah suatu persepsi. Yang ketiga itu melakukan studi pendahuluan tentang keperluan visualisasi data atau kenali siapa audiens dan membaca beberapa referensi. Yang keempat, mendiskusikan hasil temuan atau memilih jenis infografis dan mendiskusikan proses pembentukan infografis. Yang kelima itu membuat desain infografis dan memilih tools infografis. Yang keenam, mendefinisikan struktur informasi dengan jelas berdasarkan struktur informasi yang dipilih. Yang ketujuh yaitu mendiskusikan hasil dengan infografis. Yang kedelapan yaitu memilih atau membuat infografis sesuai dengan data informasi yang ada. Yang kesembilan yaitu mendesain infografis dengan semenarik mungkin. Dengan mendesain infografis ini harus memperhatikan beberapa hal tertentu, seperti yang pertama ukuran yang tepat, yang kedua itu tidak menambah atau terlalu banyak atribut yang dapat mengganggu fokusnya grafis. Yang ketiga itu gunakan ikon yang tepat untuk menggambarkan data atau informasi dan foto ataupun ilustrasi. Dan selanjutnya yang keempat itu tambahkan suara atau gambar bergerak apabila diperlukan. Yang kelima, penggabungan jenis-jenis visualisasi
dilakukan agar infografis dapat menarik. Yang keenam, mencantumkan tautan teks lengkap agar dapat diakses oleh mereka yang ingin membaca. Selanjutnya itu melihat data atau informasi yang disampaikan dalam infografis secara utuh. Selanjutnya itu mencantumkan sumber kutipan apabila data dan informasi yang dicantumkan merupakan kutipan. Selanjutnya memberikan penilaian terhadap infografis yang telah dibuat, atau infografis yang efektif adalah dapat memvisualisasikan data atau informasi dengan cepat dan mudah dipahami. Selanjutnya itu memperbaiki infografis. Dan yang terakhir itu membagikan infografis kepada pihak yang terkait melalui platform yang sesuai. Sekian jawaban atas UAS dari Bapak Asrul Arhab dengan mata kuliah desain naskah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.